dan sering nyusupi tangan kayak Pak Tamir bareng Habib ya NU kayak gue. Orang aku Apa dengan begini kita masih akan berlanjut nyusupi tangannya Habib. Sampai saya ketika saya punya jamaah yang rutinan sudah 18 tahun semalam Kamis rotib dan husna. Saya begini, kita terus nabur aja. Kita serahkan kepada Allah. Tapi saya tanyakan juga kepada para khalayak, ini perjuangan Kiai Imad dan sahabat-sahabat nih kira-kira bermanfaat nggak bagi umat? Terbuka sekali pikirannya dan insya Allah apa katakan lah itu dan Anda punya tapi memang saya lihat di YouTube apa saya bisa ketemu langsung gitu dengan kaum baru gitu. Begini langsung pada pertanyaan. Selama ini yang saya tahu tragedi sejarah Islam itu terbunuhnya para khalifah dan peristiwa Karbala. Ternyata di Indonesia juga terjadi tragedi sejarah umat Islam, Pak. Jangan lupa aja itu. Dan lebih khusus Nyun Sewu ini di umat Islam pada Nahdliyin, karena selama ini yang mengagung-agungkan dan sering nyusupi tangan kayak Pak Tamir bareng Habib ya NU kayak gue. orang aku Apa dengan begini kita masih akan berlanjut nyusupi tangannya Habib. Dari awal saya Sokaraja Pak, namanya Muhammad Alwi tapi bukan Muhammad Al-Ba'lawi, bukan. Kebetulan ayah ibu saya itu termasuk orang yang sangat takdim kepada habaib, yaitu karena tadi sejarah ini. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana sikap kita terhadap mereka yang alim, tawadu begitu. Sampai kita kan warga Nahdliyin mengamalkan amaliyah yang Nyun Sewu. Katanya karya mereka rotib termasuk rotib, dan saya termasuk pengamal rotib Pak Yai. Sampai saya ketika saya punya jamaah yang rutinan sudah 18 tahun semalam Kamis rotib dan husna. Saya begini, kita terus nabur aja. wis mamang selesai Tapi kan isinya rotib itu luar biasa. Itu Bang Yai. Ini. Jadi, lah bismillah, saya husnudzon lah. Orang itu kan husnudzonan begitu. Gitu. Lah, ini kita apakah masih layak dilanjutkan atau tidak begitu? Saya sih berharap masih bisa begitu. Karena bagus amaliyahnya, bacaan-bacaannya begitu. Kemudian Nyun Sewu ini mungkin agak saru ya kalau sampai saya kalimatnya menyentuh kepada satu figur yang sangat kita hormati, yang ada di Pekalongan, Nyun Sewu. Ya, enggak. Artinya ya beliau kan alim, tawadu begitu. Apakah kita perlu seperti Habib yang seperti Bahar dan Rijik begitu? Dari dulu saya Sokaraja, lingkungan saya itu banyak habaib. Itu. Ya Nyun Sewu yang tawadu ada, yang suka ngemis juga ada begitu. Bahkan jual secara paksa seperti Bahar Semit begitu ya, ada. Saya udah ragu. Masa Zuriyah Rasul alahnya seperti itu. Dan jujur saya punya satu sohib Habib sudah almarhum kemarin, itu orangnya tawadu begitu sama kita begitu. Alhamdulillah wafat ketika ini muncul Pak, jadi dia selamat gitu. Betul, masih jadi Habib ya selamat. Karena apa? Sampai orang mengatakan orang anak kayak Habib si gelem teng amaring RT. Karena itu berjejeran, siji sing tawadu, siji sing mandan. Itu mengganggu nasab begitu. Dan sekarang bagaimana sikap kita selaku warga Nahdliyin? Benar tidak Pak kalau ini kita katakan tragedi sejarah NU gitu Pak? Karena Mas Tamir kan juga nyucupi yang bagus luar biasa, termasuk Gusmar kayak gue. Kemudian yang masih ada ini kontroversi di hati ini. sepalang-palangan lah. Ya sepada PKB lah. Ini kan akhir-akhir ini Al-Mukarram pengurus PB ketuanya menetralisir kitab Barokahan
emut singgal kitab Safinatun Najah siapa? Bahasanya gitu Kiai. Apa betul demikian? Itu. Kemudian dua yang terakhir ini, saya pernah mendengar Pak Alawi ini bahkan ditemukan gennya itu kepada Yahudi. Tadi belum disinggung. Wisko. Oh sudah, saya yang salah dengar apa? Yang terakhir, kita juga mendengar bahwa ada wali sana yang masih dzurriyyah dari Cina atau istri yang dari Cina. Ini mohon ada penjelasan begitu. Demikian yang perlu kami tanyakan. Berhubungan dengan ini saya jadi plong begitu. Yang penting lagi itu saya masih menuliskan khotib apa tidak begitu. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang Habib yang alim. Menghormati orang alim itu perintah agama. Ada hadis akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah orang-orang yang berilmu karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Ini tidak memandang dari keturunan siapapun dia, dari status sosial apapun. Kalau dia alim maka wajib dihormati. Jadi ketika nasab habaib bagi saya batal, bagi biologi mustahil, itu tidak mengurangi rasa hormat terhadap mereka-mereka yang alim. Mereka yang alim maka wajib dihormati karena ilmunya itu. Seperti kita menghormati para kiai yang kita hormati bukan karena nasabnya tapi karena ilmunya. Walau para kiai itu punya keturunan garis yang bagus, tapi biasanya mereka sama sekali tidak pernah mengatakan tentang garis keturunannya ke atas. Seperti itulah peradaban modern, peradaban yang tinggi, yaitu setiap kemuliaan berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan darah. Karena kalau orang sudah merasa dirinya lebih mulia karena darahnya, karena zatnya, itu sama dengan iblis. Iblislah pionir di dalam mengklasifikasikan manusia dari sisi keturunan. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam daripada tanah. Aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Maka aku tidak mau tunduk terhadap Adam. Orang yang pertama bangga dengan nasab adalah iblis, dan siapa orang yang mengikutinya sekarang berbangga-bangga dengan nasab adalah pengikut iblis. Jadi siapapun dia itu sekarang alim, ya wajib dihormati. Dulu kita menghormatinya karena husnudzan dia turunan Nabi, selain dia alim, maka sekarang kita tetap menghormatinya tanpa mengurangi karena dia adalah orang alim. Karena kewajiban menghormati orang alim adalah perintah agama. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Muliakan para orang-orang ahli ilmu. Siapa orang yang menghormati ahli ilmu, maka anaknya itu akan menjadi ahli ilmu. Karena orang apabila dia menghormati ulama, maka dia berkeinginan anaknya jadi ulama seperti dia. Maka kata kitab ta'lim, idza arata an takuna idza arata ayyakuna ibnuka aliman falyukrim aliman. Kalau engkau mau ingin anakmu ini menjadi orang alim, maka muliakan orang alim. Karena apabila kita memuliakan orang alim, maka dari situ kita akan tahu kebesaran orang alim sehingga kita ingin anak kita seperti orang alim itu. Dan dalam sejarah peradaban manusia yang dicatat itu adalah dua. Pertama raja, yang kedua adalah orang alim. Mungkin peradaban masa depan itu 3 YouTuber yang akan dicari. Karena ini peradaban baru ini YouTuber.
mengenai bagaimana dengan nasib ratib, nasib simtuduror. Ya kalau kita merasa itu adalah sudah barokah, lanjutkan, karena itu merupakan bagian daripada ilmu. Nggak mungkin orang itu bisa untuk membuat simtuduror kalau dia tidak berilmu, karena di situ ada, dia harus ngerti bahasa Arab, dia harus ngerti nahu, dia harus ngerti balaghah dan lain sebagainya. Ratib, khusus untuk ratib Al-Haddad itu sudah ditemukan bahwa ratib itu sebenarnya karya bukan Al-Haddad, tapi karya Imam Rifai. Jadi dari Thariqah Rifaiyah, persis sekali antara ratib Al-Haddad itu dengan ratib Rifaiyah. Sedang kalau Latas nggak tahu. Sedangkan Imam Rifai itu jauh adanya lebih dahulu daripada Al-Haddad. Maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa ratib Al-Haddad itu adalah ratib Ar-Rifaiyah karena diamalkan oleh Imam Al-Haddad, maka kemudian dianggap itu karya daripada Al-Haddad, padahal itu karya daripada Rifai. Itu yang kedua. Ketiga, tentang DNA. Menurut kajian para ahli DNA, termasuk teman-teman kita yang kita undang, atau bukan kita undang, yang diundang bersama saya di UIN itu mengatakan bahwa hasil daripada uji DNA mereka berhaplogrup G. Haplogrup G ini adalah haplogrup yang dimiliki oleh kelompok manusia yang berasal dari Khazar. Khazar ini adalah kelompok manusia yang ada di Kaukasus. Siapa mereka? Mereka adalah orang Khazari yang masuk ke dalam agama Yahudi, kemudian mereka mendominasi Yahudi, sehingga Yahudi sekarang ini terbagi menjadi Yahudi Khazari dan Yahudi Ibrahimi. Yahudi Khazari itu adalah Yahudi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka mendominasi Yahudi. Termasuk Israel itu sekarang Yahudinya yang Zionis itu bukan Yahudi Ibrahimi, keturunan Ibrahim, bukan, tapi keturunan daripada Khazari. Kalau Yahudi keturunan Ibrahimi, haplogrupnya J1, sama dengan keturunan daripada Sayyidina Muhammad. Hari ini kalau keturunan asli Nabi Muhammad itu haplogrupnya sama dengan Yahudi Ibrahimi, yaitu Yahudi keturunan Nabi Ibrahim. Tapi kalau Yahudi Khazari, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi, jadi nyangkok juga dulunya dia bukan Yahudi tapi nyangkok Yahudi, kemudian mendominasi Yahudi, sehingga Yahudi asli itu kalah. Nah, inilah mereka setelah dites haplogrupnya G sama dengan haplogrup kelompok Ba'alawi yang sudah tes DNA di Yaman. Dan menurut info dari Dr. Sugeng Sugiharto, peneliti BRIN itu, 5 orang dari Indonesia Ba'alawi pun sudah mengikuti tes DNA dan hasil haplonya sama persis dengan hasil haplo dari saudara mereka yang ada di Yaman. Walaupun mereka daftarnya dengan anonim, tidak ada namanya. Kalau yang dari Yaman itu yang telah melakukan tes DNA itu ada namanya, Muhammad Al-Jupri, Muhammad bin Yahya As-Sakron, Jamulail. Kalau di Indonesia ini anonim, tidak ada namanya. Bagaimana itu mereka anggota BRIN itu, peneliti bisa tahu bahwa itu Ba'alawi? Karena dari jejak-jejak DNA SNP lainnya yang berasal dari jejak-jejak mutasi ke Indonesia. Jadi mereka dapat meliti. Orang yang mengaku seorang dari keturunan tertentu itu akan terlihat jejak dari dirinya sendiri sampai Nabi Adam. Dari kita sampai Nabi Adam itu akan terlihat. Maling jemuran susah untuk dideteksi, maling nasab mudah sekali. Kita tinggal ambil rambutnya satu, kita tinggal ambil ludahnya, kita tinggal ambil ingusnya, dia ingus, kita ambil tuh, udah bisa dideteksi dia keturunan siapa, mutasi genetiknya dari generasi keberapa, kemudian mutasi migrasi daripada leluhurnya dari mana saja ketahuan. Baru saja saya membaca sebuah artikel dari Dr. Sugiharto juga, Sugeng Sugiharto, bahwa mutasi leluhur mereka tidak melalui Madinah, juga tidak melalui Mekah. Dari Mesir
langsung ke Yaman. Kalau demikian, sedangkan Nabi Muhammad itu adanya di Madinah, ada di Mekah. Bagaimana seorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad sedangkan migrasi leluhurnya tidak pernah ada di Madinah dan tidak pernah ada di Mekah? Sedangkan ayah Nabi Muhammad ada di Mekah, Nabi Muhammadnya ada di Madinah. Mutasi leluhur mereka itu berasal dari Mesir, kemudian menuju ke Yaman. Dari Mesir sebelum itu mereka dari Kaukasus itu, dari Kaukasus, Mesir, Yaman, baru Nusantara. Kemudian untuk Mbak Banyumas yang cantik jelita, saya setuju sekali bahwa tetap kita untuk orang-orang yang alim dan sebagainya tetap hormat. Untuk yang lambe dobol itu, ya sudah jelas koheren antara lambe dobolnya dan penemuan daripada penelitian kita bahwa mereka bukan turunan Nabi, dan hasil tes DNA yang mustahil mereka turunan Nabi. Nah itu untuk Kiai Alim sudah. Ini ada Cinanya nih. Ada. Oke, ada 3 poin ya tadi yang tambahan dari saya sedikit. Oke, yang Cina dulu deh kalau gitu ya. Oke. Jadi Wali Songo ini berdakwah secara akulturasi dan asimilasi, tidak rasis sebagaimana kalangan yang lain. Mbak Alawi itu kan nikahnya dengan sesama kalangannya sendiri. Nah, sedangkan kalau para keluarga Wali Songo dan leluhurnya itu berdakwah dengan pola akulturasi dan asimilasi. Jadi menikahi setempat. Dan ketika seorang tokoh ini hijrah ke suatu negeri, tidak bawa istri, tapi menikahi wanita setempat, sehingga bisa berbaur dan membawa darah-darah setempat. Contoh untuk yang ditanyakan tentang masalah Cina atau juga ada campa Indo-Cina, itu contohnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel itu ibunya berasal dari Campa, neneknya pun juga dari Campa. Jadi Sunan Ampel ini adalah bin Ibrahim Asmarokondi dari Samarkand, bin Jumadil Kubro atau Jamaluddin Hussein. Nah, Jamaluddin Hussein ini dari Pakistan itu sudah pernah hijrah ke Campa, itu menikahi namanya Ramawati, putri daripada Raja Campa Cebonga. Nah, Campa itu Vietnam, Kamboja, Indochina. Nah, kemudian berputra Ibrahim Asmarakandi yang kemudian nyantri ke Samarkand, hijrah lagi ke Campa Indochina, menikah dengan putri Raja Campa selanjutnya yang Indrawarman VI, itu yang namanya adalah kalau nggak salah siapa itu ya, itu intinya itu putri Campa juga yang bersaudara dengan Dwarawati, istri daripada Raja Majapahit yang Beri Kertawijaya. Nah, jadi ada Campa juga. Kemudian Raden Patah Demak adalah menantu Sunan Ampel, yang mana beliau pun juga punya ibu dari Cina. Kalau tadi Campa, kalau ini Cina, yang bernama Siubansi. Tapi Cinanya pun juga Cina blasteran Arab dan Cina, karena kalau Siubansi ini ternyata ayahnya adalah Trah Al-Jilani Al-Hasani, Syekh Bentong alias Abdullah Darkom bin Syekh Hasanuddin Kuro Krawang bin Syekh Yusuf Sidik yang dimakamkan di Pulau Besar Malaka, Malaysia, yang ternyata nasabnya adalah ke Al-Jilani. Tapi ibunya Siubansi adalah Siu Teo yang merupakan warga Cina di Gresik. Jadi artinya keluarga Wali Songo itu Cinanya ada, Campanya ada, Arabnya ada, kemudian ke bawahnya ada pernikahan lagi dengan bangsa Jawa, suku Jawa dari keluarga Majapahit, ada juga menikah dari Terah Pajajaran Sunda. Jadi campur aduk. Artinya campur aduknya itu kita berakulturasi, berasimilasi, sehingga nantinya ada hukum Mendel, suatu ketika keturunannya ada yang mirip Arabnya, ada yang mirip Cinanya, Campanya, Jawanya, Sundanya, itu karena emang sudah ada genetik gabungan. Nah, artinya di sini tidak ada sifat rasis untuk warga Wali Songo ini sendiri, Wali Songo. Jadi mengedepankan dakwah yang sifatnya bisa beregaliter dengan sesama. Nah, ini yang perlu kita pertahankan ke depannya supaya kita tidak lagi tidak ada yang mengaku ketua Rasulullah tapi dengan pola seperti Ba'alawi yang rasis, yang merasa rasa paling unggul dan tidak mau berbaur dengan bangsa setempat. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua tadi tentang masalah husnuzon tadi, penting juga kami sampaikan bahwasanya kita husnuzon kepada ilmunya, bukan kepada nasabnya. Bahwasanya memang hikmah adalah harta karun yang bereceran bagi kaum mukmin, ambillah dimanapun engkau menemukannya. Jadi seorang tokoh yang kita bisa mengambil hikmah, silahkan kita ambil hikmah tersebut, baik itu dari kalangan kiai, dari kalangan habib, dari kalangan ilmuwan non ulama sekalipun, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil, silahkan ambil.
dan kita husnuzon akan keilmuannya. Nah, adapun kita juga harus berhati-hati, terkadang husnuzon kepada yang salah itu bisa menjadi suuzon kepada yang benar, atau husnuzon kepada yang palsu kadang-kadang itu bisa menjadi suuzon kepada yang asli. Nah, sehingga kita harus berhati-hati. Kan Rasulullah juga telah bersabda bahwasanya engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kalau mencintai yang sifatnya yang asli, yang membawa pada ulama yang asli, karena kan pewaris Nabi itu utamanya adalah para ulama, bukan sekedar yang keturunan Nabi, apalagi yang cuma mengaku-ngaku Nabi, tapi akhlaknya tidak terbukti, ilmunya pun juga tidak terbukti. Nah, ini malahan bisa jangan-jangan kita malah terbawa sesat nantinya. Tapi kalau kita mencintai pewaris Nabi yang asli, para ulama, para keturunan wali songo, para wali songo dan ajarannya, insya Allah kita akan kebawa selamat. Karena apabila kita husnuzonnya kepada yang benar, itu akan membawa kita kepada keselamatan. Juga ada pepatah juga, Rasulullah juga bersabda, dekat kepada tukang parfum, kita akan ikut kebawa wangi. Tapi kalau kita dekat dengan tukang besi atau istilah lain dari tukang sampah, kita akan kebawa bau busuknya atau bau tidak enaknya. Nah, jadi dekat dengan YouTuber akan ditayangkan ini, akan ikut viral dia. Ikut viral dia. Jadi artinya dan YouTubernya pun juga menayangkan ulama yang berjuang juga akan ikut untung nantinya. Kebawa barokah. Nah, kemudian masalah husnuzon ini, kita namanya perjuangan selalu ada pro dan kontra. Dan ini sifatnya sudah merupakan sunatullah juga, bahwasanya kita ada kiasnya juga adalah tentang Luqman Hakim dengan anaknya dengan seekor keledai. Nah, jadi ketika perjalanan beliau berjalan, anaknya ditaruh di atas keledai, beliaunya menuntun anaknya, ketemu orang disalahkan, kok ini anaknya nggak berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya gantian, orang tuanya yang di atas keledai, anaknya yang menuntun keledai, ketemu orang lagi disampaikan, wah ini bapak nggak sayang sama anaknya. Akhirnya sama-sama berjalan, nggak naik keledai, ketemu orang, wah ini bodoh ini, punya keledai nggak dipakai. Nah, ketika dipakai dua-duanya naik keledai, ketemu orang lagi, disalahkan lagi, wah ini tidak berperi kebinatangan. Akhirnya keledainya juga digendong juga, salah juga, makin bodoh. Jadi kalau kita berjuang, ini emang inamal amalu biniat, kita berjuangnya amal ma'ruf nahi munkar. Kalau lihat sisi manusia tidak akan pernah ketemu yang terbaik dan benar, tapi kita harus punya niatnya bagi Allah. Jadi ibaratnya kita berjuang ini ibaratnya kita serahkan kepada Allah. Tapi saya tanyakan juga kepada para khalayak, ini perjuangan Kiai Imad dan sahabat-sahabat nih kira-kira bermanfaat nggak bagi umat? Oke, terima kasih kalau demikian. Insya Allah. Nah, kalau dianggap bermanfaat, kami mohon izin, kami lanjutkan, nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi